surat yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu terdiri dari pokok surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan atau nama. Dan kemudian yang ke itu stempel atau cap. Nah, yang pertama itu untuk membuat koop surat seperti ini, kita buat dulu dokumen baru. Kemudian kita atur untuk layoutnya. Size-nya kita pakai A4, marginnya kita akan pakai yang normal. Nah, kemudian untuk membuat header seperti ini, itu gampang sekali. Pertama, kita masukkan, kemudian kita klik paling atas ini 2 kali, sampai muncul seperti ini. Kemudian kita insert tabel, tabel seperti ini, 2 kolom. Nah, setelah 2 kolom, kita akan tarik ke bawah sedikit tabelnya. Nah, tabel ini fungsinya akan untuk memudahkan kita dalam penetapan logo atau untuk memudahkan kita agar kopsurnya itu terlihat lebih rapi. Kemudian kita insert logonya this device. Setelah itu kita masukkan gambar logonya dan insert. Nah, kemudian karena logonya masih belum rapi, kita rapikan sedikit dulu. Nah, setelah itu, setelah itu, setelah itu, kita tarik sedikit logonya ke bawah untuk memperkecilkan. Nah, kemudian kita masukkan eh, nama instansi yang mengeluarkan surat. Contohnya seperti ini. C, kita paste. Nah, pertama-tama sebelum kita pastekan atau sebelum kita tulis, itu kita akan menggunakan penulisan rata tengah. Kemudian kita pastikan. Nah, di sini ini untuk penulisan koop surat sendiri atau surat sendiri itu menggunakan font Times New Roman dan ukurannya 11-12. Itu umum. Biasanya menggunakan ukuran seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan alamat email atau kontak dari instansi yang mengeluarkan surat. Contohnya seperti ini. Sama jalannya juga dan nomor telepon. Masukkan 40 C. Ini hanya contoh aja. Dan kita pastikan. Nah, ini masih salah yang dilakukan Kominfo. Ini kita ganti menggunakan kemudian kita ke ke- hmm, dan menggunakan kita ganti terus kita, hmm, kita kita kita.com tadi seperti itu. Jangan lupa untuk alamat kontak atau website dan emailnya kita kasih warna biru untuk menandakan di sini. Ini kita pilih di sini, kemudian kita pilih warna biru seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor surat. Salah, tanggal surat. Masuk ke tanggal surat dan nomor. Ini kita diketik lembaga. Kita klik 2 kali di sini, bawah header. Oh ya, sabar. Sebelumnya saya lupa, mohon maaf. Untuk menghilangkan garis tabelnya ini, kita klik ininya dulu. Kita klik ininya dulu. Kemudian kita pilih tabel design. Kita pilih no border.
no border. Kemudian kita untuk menambahkan garis di bawah seperti ini, itu sangat mudah. Yang pertama teman-teman harus buat pilih ini no bordernya, kemudian kita pilih ukuran bordernya, kita pilih ini saja. Nah, 1/4. Kemudian setelah muncul kuas seperti ini, kita pilih garis tabelnya di bawah ini, di bawah logo. Kemudian kita klik sampai muncul. Nah, belum muncul guys, seperti belum belum pas. Nah, ini belum muncul lagi guys. Sabar guys. Kita muncul, setelah pas kita muncul. Kita pilih garisnya. Kita pilih garisnya. Nah, setelah itu kita klik di mana aja untuk menangkap. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nah, kemudian kita akan buat tanggal suratnya. Tanggal suratnya kita akan buat contohnya misalnya seperti ini guys. Kita kasih rata kanan dulu guys ya. Karena dia tanggal suratnya harus berada di sebelah kanan. Ini contoh surat yang telah saya buat tadi. Kita selesaikan. Nah, untuk tanggal surat sendiri itu dibuat berdasarkan tanggal keluarnya surat tersebut. Nah, kemudian di sisi kiri yaitu ada ada nomor guys. Terus, salah ini. Kita pilih nomor. Nah, nomor sendiri itu seperti yang saya buat seperti ini, itu terdiri adalah kode-kode dari isi surat tersebut. Tonton paste. Nah, setelah itu, nah, kemudian nomor surat sendiri itu terdiri dari ini kode yang pertama itu yaitu 45, yaitu jumlah surat yang dikeluarkan. Jadi di kampus Bina Taruna telah mengeluarkan surat sebanyak 45. Nah, kemudian garing SPM. SPM sendiri itu adalah kode dari atau perihal isi surat tersebut. Contohnya SPM itu yaitu surat eh, SPM keulang bagus banget. Baik, nomor surat sendiri terdiri dari yang pertama itu yaitu 45, yaitu kode jumlah surat yang telah dikeluarkan oleh instansi. Jadi 45 ini yaitu jumlah surat yang dikeluarkan oleh Universitas Minatona Gorontalo sebanyak 45 garing SPM. Nah, SPM sendiri itu adalah singkatan dari surat permohonan. Nah, surat permohonan. Kemudian karena saya ini isi suratnya yaitu
perihalnya permohonan. Nah, kemudian setelah itu garing Unbita, yaitu nama dari instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Misalnya ini Universitas Bina Taruna Gorontalo, kemudian garing perencanaan wilayah, yaitu program studi, kemudian garing angka Romawi 3, yaitu bulan dan tahun, garing 2026. Nah, setelah nomor surat, kita akan lanjut ke lampiran. Nah, untuk lampiran sendiri itu tergantung dari suratnya, dari surat dari surat dari itu sendiri. Misalnya di dalam surat itu berisikan dua lampiran, contohnya seperti berkas atau apapun atau KTP. Jadi berarti lampirnya ditulis satu berkas, salah satu eh, berkas, satu berkas, satu berkas. Nah, seperti ini. Jika tidak ada, maka kita akan kosongkan. Kita akan kosongkan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah lampiran kita masuk ke perihal. Perihal, perihal. Kemudian setelah perihal, kita setelah perihal itu yaitu misalnya di dalam surat ini yaitu berisikan permohonan. Nah, perihal sendiri itu sepertinya contohnya permohonan, permohonan. Oh, salah guys, sorry. Itu permohonan. Contohnya seperti ini. Itu permohonan data spasial kawasan 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 Gunung Raya. Nah, kemudian kita lanjut ke poin keempat, yaitu alamat tujuan. Nah, untuk alamat tujuan sendiri, contoh yang saya buat seperti ini, yaitu alamat tujuan dari surat tersebut, yaitu surat ini kita tujukan kepada siapa. Nah, misalnya contoh yang telah saya buat, yaitu kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Gorontalo. Nah, kita buat kepada yang terhormat dari toko apa saja. Dan ini hanya juga contoh, kita akan buat video ini sesingkat mungkin. Kemudian setelah kita buat alamat dan tujuan, kita setelah alamat dan tujuan, kita lanjut ke poin salam pembuka. Salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka sendiri itu contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Salah guys. Maksudnya salam pembuka itu yaitu kepada yang terhormat. Itu sudah satu dengan alamat tujuan. Nah, jadi seperti itu. Mohon maaf guys, salah. Nah, kemudian kita akan masuk ke isi surat. Nah, isi surat sendiri itu penulisannya kita menggunakan rata kiri kanan. Kemudian kita tap. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kita akan masuk ke kita akan masuk ke salam penutup.
Salam penutupnya kita akan buat contoh yang telah saya buat ini. Nah, kita akan bahasnya yang ini saja guys ya. Nah, untuk salam penutup itu kita buat menggunakan demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Diikuti oleh di bawahnya yaitu hormat kami. Nah, setelah salam penutup itu lanjut ke tanda tangan atau nama terang yaitu berisikan identitas dari pengirim. Contohnya seperti ketua program studi. Nah, ini hanya contoh saja guys. Ini nama saya ini, Sofyan Yunus. Kemudian di sini yaitu adalah tanda tangan beserta cap. Nah, setelah itu ya mungkin hanya itu saja guys untuk penulisan surat resmi. Jadi yang paling diperhatikan dalam penulisan surat resmi itu yaitu itu koop surat, kemudian kemudian nomor surat, lampiran, 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 tanggal keluarnya surat itu, kemudian salam pembuka diikuti oleh isi, di bawahnya isi yaitu ditutup dengan salam penutup. Kemudian tanda tangan dan stempel cap. Nah, mungkin jadi itulah cara jadi itulah cara pembuatan surat resmi yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.